Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara-negara Barat bahwa konflik langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat sama artinya dengan selangkah menuju Perang Dunia III. French President Emmanuel Macron has urged Europe to be ready if Russia escalates. Now, in a television interview, Macron said if Russia wins the war in Ukraine, the credibility of Europe will be reduced to zero. Pertanyaannya, kenapa Perancis yang ngotot ingin memulai Perang Dunia Ketiga? Perancis menyatakan bahwa mereka siap berperang dengan Rusia. Negara Perancis adalah salah satu anggota NATO dan di dalam pasal 5 prinsip pertahanan kolektif NATO, serangan ke salah satu anggota NATO maka sama saja berperang dengan aliansi NATO. Berbagai data telah saya kumpulkan dan saya juga mempelajari hal ini. Kenapa Perancis yang benar-benar ngotot ingin berperang dengan Rusia? Ini bukan tentang Ukraine dan tidak hanya tentang benua Eropa, tapi ini tentang benua Afrika dan dominasi Prancis di Afrika, di berbagai negara antara Mali, Niger, dan beberapa negara lainnya. Pada tahun 2023, gejolak politik yang meruntuhkan berbagai rezim pemerintahan di benua Afrika, di mana di situ ada pangkalan militer Prancis. Dan berbagai negara tersebut adalah negara yang menjadi salah satu pemasok uranium bagi Prancis. Prancis mengeruk sumber daya alam di beberapa negara yang ada di benua Afrika. Lalu apa hubungannya dengan Rusia? Kenapa Prancis ingin berperang dengan Rusia? Hadirnya PMC Wagner, militer swasta Rusia di benua Afrika, merubah dominasi Prancis di wilayah tersebut. Dan salah satu alasan terjadinya pergolakan politik di benua Afrika, di beberapa negara yang dikolonialisasi Prancis ada kaitannya dengan Rusia melalui PMC Wagner. Ada sebuah peristiwa yang menarik. Pada saat digulingkannya pemimpin resmi negara Niger, para demonstran meneriakkan nama dari Vladimir Putin. Sejak tahun 2019, Jepang telah membeli sebuah pulau atau mengakuisisi sebuah pulau, membuat sebuah pulau itu menjadi sebuah pangkalan militer Amerika. Kita semua tahu kalau Jepang itu kedaulatan pertahanannya dipegang oleh Amerika selepas Perang Dunia Kedua. Pulau Magishima Jepang akhirnya disulap menjadi sebuah pangkalan militer Amerika. Seluruh alat berat pertahanan militer Amerika ada di Pulau Magishima. Tidak berhenti hanya di situ, di tahun 2022, Magishima sudah hampir selesai, kemudian manuver yang dilakukan oleh Amerika mendekat kepada Filipina, dan Filipina juga memberikan kedaulatan pertahanan negaranya terhadap Amerika. Kemudian Australia diberikan sebuah perjanjian melalui SSN AUKUS atau aliansi militer antar ketiga negara, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika. Dan rencananya dalam agenda AUKUS, Australia akan diberikan kapal selam bertenaga nuklir untuk melindungi teritorial mereka dari agresi Cina. Tidak berhenti hanya di Jepang, kemudian Filipina dan juga Australia, Amerika mendekat ke sebuah negara Oceania yang juga menjadi bagian yang tidak terlalu jauh dari regional Indo-Pasifik, yaitu Papua Nugini. Di dalam agenda kerjasama antara Amerika dan Papua Nugini memberikan akses tanpa batas bagi militer Amerika untuk menggunakan pelabuhan, bandara, dan mereka siap untuk membantu Amerika apapun yang Amerika butuhkan untuk mempertahankan kedaulatan negara Papua Nugini dan juga memberikan sebuah kenyamanan di regional Indo-Pasifik. Dan hal ini tentunya ditujukan kepada China yang terus melakukan manuver di Laut Cina Selatan. Transisi peralihan energi bukan hal yang mudah. Membangun jalur pipa, mengkoneksikan jalur pipa antar sebuah negara, dan hal itu membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Dan kemudian ada juga persoalan lain yang dialami oleh Barat.
Jika menggunakan metode transaksi dagang biasa, menggunakan kapal kargo membutuhkan waktu dalam pemasokannya ke berbagai negara. Bisa saja mengalami penundaan dan keterlambatan suplai karena persoalan cuaca ekstrim atau kendala lainnya. Dan hal ini berdampak besar bagi Barat dan menghancurkan roda perekonomian Eropa. Tindakan sentimental Uni Eropa terhadap Rusia menciptakan sebuah masalah baru. Dan hal ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat karena ini berkaitan dengan roda perekonomian suatu benua atau suatu negara, bahkan berbagai negara yang mungkin akan bisa menjadi persoalan atau momok baru dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tindakan yang diambil justru membuat Eropa terpuruk dan beberapa negara mengalami inflasi dan resesi atas keputusan itu. Bahkan Amerika pun berkali-kali menaikkan suku bunga melalui The Fed, dan dampak yang dirasakan adalah seluruh kebutuhan pangan dan energi atau migas global harganya menjadi tidak stabil. Industri manufaktur menjadi lesu, dan dampaknya terhadap masyarakat global, kita terjebak dalam satu fenomena yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan tetap miskin, dan kaum kelas menengah akan menuju kepada kemiskinan. Karena ketidakpastian situasi dan kondisi global, membuat kepala negara atau para tim ekonomi sebuah negara tidak bisa memprediksi atau bingung memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena ketidakpastian ini membuat semuanya menjadi ambigu, semuanya menjadi mungkin, bahkan yang tidak mungkin pun akan menjadi sangat-sangat mungkin. Apakah Rusia diam aja dengan semua hal atau keputusan yang diambil oleh Uni Eropa, mengembargo mereka, memberikan mereka sanksi, mengasingkan mereka, dan lain sebagainya? Rusia nggak tinggal diam. Rusia membalas semua hal yang dilakukan oleh Barat terhadap mereka. Itulah perbedaan sebuah negara adidaya. Mereka nggak takut, mereka berani mengambil keputusan. Ya, saya berharap Indonesia seperti itu. Walau mungkin Indonesia emas itu masih jauh banget. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh Rusia untuk membalas semua hal yang dilakukan Barat terhadap mereka? Rusia membalasnya dengan sangat mudah. Rusia membalasnya dengan sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Yang pertama, dia membatasi suplai gas ke beberapa negara Eropa yang bergantung terhadap energi yang dimiliki oleh Rusia. Dan kemudian mereka juga menahan suplai gas, tidak hanya membatasi tetapi menahan suplai gas ke beberapa negara yang dianggap mereka negara itu tidak bersahabat dengan Rusia. Dan selanjutnya mereka menguasai choke point di Laut Hitam, mereka menguasai jalur perdagangan di Laut Hitam, dan itu menjadi sebuah persoalan baru karena jalur perdagangan dikuasai oleh negara yang tidak bersahabat dengan Barat tentunya. Dan selanjutnya Rusia mengontrol suplai pangan global. Kita semua tahu bahwa Ukraina dan Rusia adalah salah satu penghasil komoditas pangan global, yaitu gandum dan juga oil flower atau biji bunga matahari. Dan tindakan yang diambil oleh Rusia benar-benar menyakitkan bagi Barat. Mereka mengontrol energi, mereka mengontrol pangan, mereka menguasai jalur perdagangan. Wow, ini adalah pukulan telak dari Rusia kepada sekutu Barat. Nah, ini yang terakhir, dan ini menjadi fokus kita. Dan ini kita harus benar-benar mikir. Kita harus benar-benar mikir dan kita harus benar-benar merenung. Kita menuju Indo-Asia Pasifik, regional Indo-Asia Pasifik. Dan dalam regional Indo-Asia Pasifik ada Indonesia di situ. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah pernah membuat sebuah video, tapi video saya di take down. Dan di situ saya menyampaikan bahwa dalam National US Defense 2022 atau tahun 2022, Amerika berkali-kali membuat sebuah pernyataan bahwa Rusia dan China adalah ancaman nyata atau nation threat bagi Amerika dan ancaman nyata bagi dunia. Tetapi lebih dari 12 kali kalimat China atau Chinese itu ada dalam US National Defense United States of America. Artinya yang menjadi ancaman nyata saat ini bagi Amerika lebih kepada China. Dan China mengklaim begitu banyak hal dan melakukan manuver berbagai hal di Indo-Asia Pasifik. Dan Indonesia berada dalam regional Indo-Asia Pasifik. Dalam beberapa hari ini, dunia sedang berada dalam ambang Perang Dunia Ketiga. Negara-negara besar di Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Jerman berkali-kali menyampaikan bahwa mereka akan mengirimkan militer mereka ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan dalam sebuah interview, kalau Eropa ingin perdamaian atau dunia ingin perdamaian, maka kita juga harus siap berperang.
Putin will never stop. Putin tidak akan berhenti. Setelah Ukraine, mereka akan melakukan banyak sekali agresi dan lain sebagainya. Hal itu disampaikan oleh Macron. Maka Macron memerintahkan salah satu panglima tertinggi militer Prancis untuk bersiap-siap bahwa mereka akan mengirimkan pasukan mereka ke Ukraine. Dan hal ini Bapak Ibu direspon oleh Vladimir Putin. Vladimir Putin menyampaikan selangkah lagi dunia akan menuju perang dunia ketiga. Dan sepertinya ada orang yang menikmati hal itu dan bersiap untuk menerima perang dunia ketiga, yaitu Presiden Prancis. Itu disampaikan oleh Vladimir Putin. Dan Vladimir Putin menyampaikan kembali manuver nuklir dan dia berstatement, Rusia tidak akan kalah. Rusia sangat kuat dan Rusia memiliki nuklir yang bahkan lebih besar daripada nuklir yang dimiliki oleh aliansi NATO. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah siap menghadapi situasi kondisi yang tidak stabil atau perang yang mungkin saja akan pecah atau terjadi? Ya mungkin saja tidak terjadi tahun ini atau tahun depan, tapi bisa saja dan sangat mungkin juga terjadi tahun ini ataupun tahun depan. Segala kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Dan selanjutnya kita juga tahu bahwa ya mungkin secara statistik ataupun data militer Indonesia itu berada di urutan 13 ataupun 15 dunia. Ya antara segitu gitu ya. Tapi alat-alat kita sudah usang era perang dunia kedua. Dan kemudian memang Menteri Pertahanan saat ini telah membeli atau memesan beberapa alat yang modern, alat yang canggih. Tetapi sampainya atau siapnya itu beberapa tahun ke depan. Dan kalau seandainya terjadi sesuatu hal dalam perang, apalagi Perancis, kita memesan senjata dari Perancis, Rafale itu dari Perancis, dan kita juga memesan alat perang dari Amerika. Dan kalau seandainya mereka juga dalam kondisi perang, tidak mungkin mereka akan mengirimkan atau menyuplai senjata kepada negara-negara lain, karena mereka juga membutuhkan itu. Dan kalau seandainya terjadi perang dalam waktu beberapa tahun ke depan, sementara kita tidak memiliki alat yang memadai, dan SDM kita tidak mampu memproduksi alat-alat yang mumpuni menjaga teritori kita dari berbagai ancaman, ya kita harus bersiap-siap. Banyak orang yang berpendapat itu kan perangnya di Eropa, itu kan perangnya di Timur Tengah, dan kalaupun Cina dan Taiwan perang, ataupun Korut berperang atau bermanuver dan lain sebagainya, itu belum tentu berpengaruh dengan Indonesia gitu. Pada era perang dunia kedua, perang juga terjadi di Eropa, dan ada juga perang terjadi di Asia. Kenapa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia dijajah. Kita harus sadar negara ini sangat kaya. Negara ini memiliki stok energi yang melimpah. Negara ini memiliki stok pangan yang melimpah. Memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Dan pada saat kondisi perang, yang dibutuhkan dalam setiap negara adalah energi, kemudian pangan, dan juga sumber daya manusia untuk membantu mereka memenangkan perang dalam peperangan atau dalam pertempuran. Dan kalau terjadi perang antara Amerika dan China di regional Indo-Asia Pasifik, kita akan menjadi pelanduk mati di tengah dua gajah yang sedang berperang. Dan kalau kita tidak kuat, mereka akan mengeruk sumber daya alam atau hal yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perang mereka. Ya, ini hanya sekedar prediksi, teori, dan belum tentu benar. Tapi tidak ada salahnya untuk kita berpikir dan kita mempertimbangkan sesuatu hal yang akan terjadi.